memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanannya kita dapat hadir dalam acara pembukaan kegiatan Wirausaha Baru Produktif Angkatan 3, 4, dan 5 tahun 2020. Acara pembukaan kegiatan Wirausaha Baru Produktif Angkatan 3, 4, dan 5 tahun 2020 Selasa 11 Agustus 2020 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Laporan kegiatan Wirausaha Baru Produktif Angkatan 3, 4, dan 5 tahun 2020. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang. Yang terhormat para instruktur dan pengajar. Yang terhormat para peserta Wirausaha Produktif Angkatan 3, 4, 5 tahun 2020. Singkatnya, undangan dan hadirin yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan rahmat-Nya kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sukacita. Perkenalkan, saya selaku panitia penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan Wirausaha Baru Produktif Angkatan 3, 4, dan 5 di Kota Kupang tahun 2020. Latar belakang: keterpurukan usaha kecil tidak lepas dari ketergantungan dari pemerintah, perilaku wirausaha tanpa disadari, kemampuan dalam mengelola usaha serta regulasi di sektor usaha kecil yang dipandang belum mampu mendorong terciptanya pengelolaan usaha kecil yang dinamis dan inovasi.
Perilaku berusaha memperlihatkan kemampuan pengusaha untuk melihat ke depan, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dan berbagai alternatif masalah dan pemecahan. Sampai dengan saat ini masih tersiok-siok. Oleh karena itu, melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara, memprogramkan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tahun 2019 dengan kegiatan wirausaha produktif sebanyak 8 paket, yang kecil 2 paket berdasarkan di Manggarai, kali ini 3 paket, dan di bulan yang sama di akhir Oktober atau ini Agustus akan dilakukan 3 paket juga. Kemudian dasar hukumnya BIPA program peningkatan kompetensi dalam kerja produktivitas Dinas Koperasi dan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Tujuan kegiatan pelatihan berusaha produktif adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang berjiwa wirausaha. Yang kedua, memberi motivasi bagi wirausaha dan pengelola usahanya sehingga lebih produktif dan inovatif dalam menangkap peluang pasar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan para wirausahawan untuk mengembangkan usahanya serta mampu mengevaluasi kondisi usaha untuk perubahan ke arah yang lebih maju. Sasaran pelatihan wirausaha produktif adalah 1. Terciptanya wirausaha yang tangguh di wilayah Kota Kupang tahun 2020 untuk angkatan 3, 4, dan 5 sebanyak 60 orang yang memiliki jiwa dan semangat berusaha untuk meningkatkan ekonomi dan taraf keluarga serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Waktu dan tempat. Kegiatan pelatihan wirausaha baru produktif akan dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 15 Agustus tahun 2020. Peserta kegiatan pelatihan wirausaha produktif angkatan 3, 4, dan 5 adalah masyarakat yang memiliki wirausaha atau wirausahawan yang mengelola usaha sendiri yang berasal dari beberapa wilayah kecamatan dalam Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dengan perincian sebagai berikut: sarjana atau diploma 5 orang, SMA atau SMK 53 orang, SMP 2 orang. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 11 orang, perempuan 49 orang. Instruktur atau narasumber. Instruktur atau narasumber dalam kegiatan pelatihan angkatan 3, 4, dan 5 ini adalah 1. Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua, instruktur produktivitas pada lingkup Dinas Koperasi Tenaga Provinsi NTT. Materi pelatihan. Materi yang akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha baru produktif antara lain: 1. Kebijakan umum ketenagakerjaan. 2. Pengantar produktivitas dan kewirausahaan. 3. Pengarahan program pelatihan. 4. Membentuk pola pikir wirausaha baru produktif. 5. Membentuk sikap wirausaha. 6. Manajemen sumber daya manusia wirausaha. 7. Manajemen produksi. 8. Manajemen pemasaran. 9. Menyusun rencana kelayakan usaha. 10. Membuat proposal singkat. 11. Praktek pengolahan produk. Hasil yang diharapkan. Setelah pelatihan, peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kedua, peserta dapat memotivasi diri dalam mengelola usahanya agar lebih produktif dan inovatif dalam menangkap peluang pasar.
Yang ketiga, peserta memiliki kemampuan berwirausaha untuk mengembangkan usahanya serta mampu mengevaluasi kondisi ke arah peningkatan usahanya bagi dirinya dan lingkungannya. Sambutan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang. Pelatihan wirausaha baru produktif angkatan 3 yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang pertama tentu pada kesempatan ini marilah kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas penyelenggarannya maka kegiatan pelatihan pagi ini bisa kita ikuti bersama acara pembukanya. Yang kedua, Ibu Kadis, atas nama teman-teman di Dinas Naker Trans Kota, kami mengucapkan provisiat selamat atas dilantiknya Ibu Silvi Peku Jawa selaku Kadis Kop Naker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan dulu. Selama ini PLT sampai sekarang sudah definitif, jadi tidak pakai PLT lagi. Begitu, yang lama-lama PLT. Baik, yang kedua, atas nama teman-teman di Naker Kota juga kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Kadis dan teman-teman di Diskop Naker Provinsi yang sudah memberikan perhatian untuk pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini masyarakat Kota Kupang yang terwakili oleh para wirausahawan yang sebagian besar ini ada di atau merupakan masyarakat Kota Kupang. Ya, tidak ada dari Kabupaten Kupang kan? Tidak ada ya? Semua dari Kota Kupang, berarti aku semuanya anak kota, tidak ada anak kantor gitu. Saya selalu main gila dengan kawan-kawan di Binaka situ. Saya bilang kalau ada acara di Kota Kupang, bosan pulang lebih cepat karena jam 12 malam pintu gerbang di Penfu tutup gitu. Yang di Binaka situ mereka Penfu itu kan Kabupaten Kupang. Nah kita ini anak kota, aku gitu. Jadi terima kasih Ibu dan teman-teman di provinsi. Ya, inilah enaknya jadi ibu kota dari sebuah provinsi. Jadi kita mau koordinasi naik bemo, naik ojek sampai di naik kota, datang dari wali kota dengan ojek sampai di atas. Begitu. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Kami harapkan sinergitas dan koordinasi ini antara kami di kota dan Ibu dan teman-teman di provinsi terus ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Sambutan oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan pelatihan wirausaha baru produktif tahun 2020 secara resmi. Baik, disambut salam itu menunjukkan keberagaman kita. Ya, jadi teman-teman tentu tahu Shalom itu dari mana datangnya, yang beraktivitas di hari Minggu, gitu ya, dan sampai kepada salam kebajikan. Salam kebajikan ya pasti teman-teman juga bingung itu dari mana? Itu dari ketemu saudara yang kulitnya putih terang bagus, mata-mata gitu ya. Jadi itu benar-benar menunjukkan keberagaman kita. Ya mohon nanti ke depan kalau ada yang menyampaikan salam seperti itu mohon disambut ya, mohon disambut. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dan teman-teman yang hadir. Yang saya hormati Pak Kabid Ketenagakerjaan dan juga lengkap hari ini barisan dari bidang ketenagakerjaan lengkap. Terima kasih untuk support dan dukungannya yang juga saya hargai dan saya hormati teman-teman instruktur yang akan berperan dalam 5 hari ke depan dalam 3 angkatan ini, dan singkatnya
adik-adik semua yang saya banggakan. Kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kita semua masih terus sehat. Ya. Pandemi ini memukul banyak persoalan, ya, dan tidak kita sadari bahwa banyak sekali kegiatan yang harus dipending, ditunda untuk kita mempersilahkan pandemi ini lewat. Ya. Tetapi ternyata kita juga di NTT tidak boleh berlama-lama membiarkan dia lewat. Kita diminta untuk terus menghadapinya. Salah satu bahwa teman-teman tahu kita sudah masuk kepada kehidupan normal baru. Artinya bahwa kita boleh melakukan aktivitas kita, ya. Kita bersyukur NTT masuk pada wilayah dengan kategori hijau, boleh menerapkan tatanan kehidupan baru, tapi terus mentaati protokol pencegahan dan penanganan COVID. Itu penting, teman-teman sekalian, sehingga kita juga tidak boleh berlama-lama terdiam. NTT harus bergerak, sehingga hari ini kita bersyukur bahwa kegiatan ini boleh dilakukan di tempat ini selama 5 hari ke depan. Sehingga bukan hanya itu, berbagai urusan juga harus terus berjalan, ya. Saya terus berharap teman-teman, ya, mentaati semuanya, ya, mentaati semuanya. Dan satu, kenapa kita berpanas-panas di sini, karena space-nya kita tidak begitu baik. Kalau di dalam AC kita mempersilahkan virus itu berkembang dengan baik, sehingga karena kita saya memahami karena kita jumlahnya banyak, tidak semeter-semeter, sehingga kita di ruang dengan hawa begini nanti ke depan akan diatur dengan lebih baik sehingga lebih efektif. Tetapi saya minta sekali untuk teman-teman, mohon mentaati sepanjang 5 hari ke depan sehingga kita terus sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memberi concern yang besar untuk Kota Kupang? Ya, kita memberi concern besar. Sekali lagi saya selalu bilang sama teman-teman di provinsi, kami ini sombong provinsi tapi kami tidak punya wilayah. Ya, angkatan 1 dan 2 sudah kita lakukan di Manggarai Timur, ya, pada beberapa waktu yang lalu, dan angkatan 3, 4, 5 di Kota Kupang, karena Kupang kota adalah sekaligus ibu kota provinsi, sehingga tentu ada sedikit sentuhan, sehingga gambaran Kota Kupang adalah betul-betul memberi gambaran perubahan, ya, terhadap provinsi. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk kolaborasi ini, ya. Dan hari ini di hadapan saya banyak sekali wirausaha pemula dengan umur muda. Ini memberi gambaran, ya, memberi gambaran bahwa sekarang ini di pandemi COVID ini yang tangguh dan diminta untuk berlebih menunjukkan produktivitasnya adalah angkatan muda. Memang data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di usia produktif, ya, usia muda juga tinggi, tetapi kita juga bisa masuki sektor-sektor informal. Dan saat ini ketika pandemi ada banyak sekali social distancing, kita tidak menjaga jarak physical distancing satu dengan yang lain, tapi yang tidak terelakkan untuk terus maju adalah dunia IT, ya. Dan anak-anak muda sangat concern, sangat cepat mengadaptasi perubahan itu. Dan saya juga bersyukur bahwa kalau kelas ini banyak anak muda, tadi memang dikategorikan, ya, Pak Ketua Panitia tadi mengkategorikan ada umur pendidikan, ya, ada umur pendidikan. Pendidikan itu juga penting, tetapi terhadap dunia wirausaha itu keteguhan hati, ketekunan,
dan inovasi itu yang paling penting ya. Inovasi artinya bahwa ketika kita mau berusaha itu aspek ekonomi penting, dan kemudian supply and demand ya. Supply artinya bahwa apa-apa yang teman-teman akan usahakan tentu ini sudah berusaha ya, teman-teman sudah berusaha mungkin lewat latihan dalam 5 hari ini lebih mengasah motivasi, lebih memperbaiki inovasi yang teman-teman lakukan, dan para instruktur akan lebih menekankan pada aspek produktivitas. Produktivitas usaha adalah bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat. Artinya ketika masyarakat butuhkan ya makanan dengan kondisi seperti A, B, C, D, nah teman-teman tentu menyiapkan ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang teman-teman bisa bikin atau yang keluarga saya suka makan, bukan, tetapi adalah benar-benar. Nah, ini ada beberapa aspek produktivitas nanti yang akan disampaikan kepada teman-teman dalam 5 hari ke depan, tetapi saya sangat menaruh harap ya, saya sangat menaruh harap bahwa kelas ini dapat menjadi pionir, mungkin dapat menjadi wirausaha muda yang betul-betul tangguh, yang betul-betul bisa berdampak bagi sekelilingnya ya. Bersyukur 60 orang ada di sini, masih banyak lagi di luar sana yang sangat butuh supporting, sehingga saya berharap dari 60 orang ini dapat menjadi contoh bagi yang lainnya untuk kemudian bagaimana bisa tangguh, berusaha, mandiri. Itu yang paling penting, kemandirian bagi diri sendiri dan keluarga. Kita sudah usia di atas, sudah tidak anak-anak lagi, di atas 18 tahun, 20 saya pastikan ada yang lebih dari itu, 30. Tentu kita harus lebih mandiri sehingga kita bisa bergantung dan mengusahakan apa-apa, mendapatkan income bagi diri sendiri dan sedapat mungkin keluarga kita ya. Saya melihat ada keseriusan yang luar biasa hari ini, teman-teman begitu serius dilihat dari berpakaian. Terima kasih banyak teman-teman berpakaian seperti kami, kota yang belum menggunakan motif daerah pada Selasa dan Kamis. Teman-teman saya juga berterima kasih. Saya lihat ada keseriusan luar biasa. Tolong ini disupport dengan baik para instruktur untuk bisa menggali segala potensi yang ada. Teman-teman juga tolong diskusikan sebaik-baiknya apa kendala yang teman-teman temui selama ini dalam berusaha, dan sedapat mungkin bisa menjadi solusi dalam diskusi 5 hari ke depan. Selebihnya teman-teman sekalian, saya juga tidak terlalu banyak menyampaikan sesuatu, menyampaikan banyak hal, nanti akan lebih didiskusikan. Tetapi yang saya ingin beri kepada teman-teman semua, Provinsi NTT saat ini lagi gencar untuk membangun sektor pariwisata. Di situ akan banyak terbuka ya, banyak terbuka kebutuhan apa yang para wisatawan inginkan ya, tentu tentang makanan, tentang ini, tentang souvenir dan lain sebagainya. Mari kita gali segala potensi yang ada. Mari kita berinovasi sehingga bisa mensupport juga pemerintah Provinsi NTT dalam hal potensi wirausaha itu ya, potensi pariwisata itu, dan kepada teman-teman semua bisa mendapatkan berbagai hal lebih kepada tambahan ekonomi bagi teman-teman sekalian. Selamat, pada akhirnya saya ucapkan selamat berlatih ya. Pergunakan waktu seefektif mungkin. Kepada panitia juga mohon anak-anak muda ini kita beri catatan disiplin yang baik ya, catatan disiplin yang baik, karena wirausaha itu dimulai dari etos diri sendiri, disiplin diri sendiri.
termasuk bagaimana disiplin berarti sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Selamat berlatih, ya, selamat berlatih dalam 5 hari ke depan. Saya percaya semuanya akan mendapatkan hasil yang baik, sebagaimana ketika kita memulainya juga tentu dengan niat yang baik. Maka pada akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang ada di tempat ini, saya membuka dengan resmi pelatihan produktivitas kewirausahaan baru produktif angkatan 3, 4, dan 5 sekaligus di tempat ini di Kota Kupang pada hari ini tanggal 11 Agustus 2020. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Penyematan tanda peserta wirausaha baru produktif. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Penyamatan tanda peserta siap. Siap, laksanakan. Kenapa? Penyamatan tanda peserta telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, kembali tempat.